Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai hukum paten yang ada di Indonesia maupun secara internasional. Halo semua, kenalin aku Jody Tenggara. Kenalin, nama aku Tri Ebigaya. Kenalin, nama aku Lorenzo Donida. Ya, perkenalkan nama aku Muhammad Gani Nugroho Dan nama aku Akhtar Rahman. Halo, perkenalkan nama aku Elsa Saifanusya. Masuki materi yang pertama terkait dengan sejarah singkat tentang paten di Indonesia, di mana terdapat dalam masa kolonial era Hindia Belanda. Perlindungan paten diatur oleh hukum kolonial Belanda, khususnya melalui Oktrooi 1910. Lalu di masa pasca kemerdekaan terdapat Undang-Undang Paten pertama di Indonesia, yaitu UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang paten, yang memberikan dasar hukum perlindungan invensi di Indonesia. Lalu perkembangan selanjutnya ada pembaruan hukum tentang paten di tahun 1997 dan 2001. UU Paten diubah pada 1997 dengan UU Nomor 13 Tahun 1997, kemudian digantikan oleh UU Nomor 14 Tahun 2001 untuk memperjelas dan memperkuat perlindungan tentang paten. Lalu ada undang-undang paten terbaru, di mana yang saat ini digunakan oleh Indonesia, yaitu UU Nomor 13 Tahun 2016, disahkan memperbarui dan menyempurnakan hukum paten di Indonesia sesuai dengan standar internasional. Selanjutnya kita memasuki materi yang kedua, yaitu terkait dengan pengertian dan dasar hukum paten, di mana paten sendiri memiliki pengertian yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas invensi di bidang teknologi yang baru, inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Hak paten ini memberikan penemu atau pemegang paten untuk melarang pihak lain menggunakan, membuat, menjual, atau mengimpor invensi tersebut tanpa izin selama jangka waktu tertentu. Memasuki dasar hukum, di mana dasar hukum tentang paten ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, di mana undang-undang ini mendefinisikan paten sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Di mana undang-undang ini mengatur tentang subjek dan objek paten, prosedur pengajuan paten, hak dan kewajiban pemegang paten, pelaksanaan hak tentang paten, dan terkait dengan perselisihan penyelesaian sengketa tentang paten. Lalu dasar hukum yang kedua juga mengatur tentang paten ini terdapat dalam peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang paten, di mana terdapat dalam peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2018 tentang pelaksanaan UU paten, di mana UU ini mengatur lebih lanjut tentang prosedur administrasi, pembayaran biaya, dan aspek teknis lainnya terkait dengan pengajuan dan pengelolaan paten. Lalu dasar hukum yang ketiga yaitu terkait dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM, di mana peraturan-peraturan ini dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan panduan teknis lebih rinci mengenai pelaksanaan hukum paten, yaitu terdapat dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 38 tahun 2018 tentang permohonan paten, di mana menyediakan panduan terperinci tentang bagaimana cara mengajukan permohonan paten, termasuk formulir yang diperlukan dan proses pemeriksaan substansi. Dalam perkembangannya terdapat regulasi mengenai hukum paten dalam hukum internasional yang dicantumkan dalam beberapa konvensi internasional. Pertama adalah Konvensi Paris mengenai hukum perlindungan properti, di mana perjanjian internasional ini membahas mengenai berbagai macam aspek perlindungan properti intelektual termasuk dengan paten. Salah satu aspek yang paling penting dalam konvensi ini adalah mana perlindungan nasional diberikan kepada pemegang paten meskipun pemegang paten tersebut adalah pemegang paten asing, sehingga jika seseorang mendapatkan paten di negara asalnya, dia juga harus mendapatkan perlindungan yang setara di negara-negara merupakan anggota Konvensi Paris tersebut. Yang kedua adalah Konvensi Pan-Amerika tentang paten. Konvensi Pan-Amerika merupakan konvensi atau perjanjian internasional secara regional yang mana bertujuan untuk mengatur beberapa aspek paten di negara-negara Amerika. Tujuan utamanya adalah tentunya untuk menyatukan prinsip-prinsip dan prosedur peran paten di antara negara-negara di wilayah Amerika, memfasilitasi perdagangan dan investasi lintas batas antara negara-negara di Amerika terhadap paten tersebut. Yang ketiga adalah Konvensi tentang Paten Eropa. Itu menciptakan sistem paten Eropa yang memungkinkan pemohon untuk mengajukan satu aplikasi paten yang dapat diberlakukan di berbagai negara Eropa yang menjadi anggota tersebut. Sistem ini mencakup European Patent Office atau EPO yang menerima dan memproses aplikasi paten Eropa. Yang terakhir itu ada yang kita kenal sebagai TRIPS atau Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights.
TRIPS sendiri adalah bagian dari kesepakatan WTO yang mengatur aspek-aspek hak kekayaan intelektual termasuk dalam paten. Prinsip paten di Indonesia itu terbagi di dalam dua jenis yang didasarkan pada segi materi penemuan itu sendiri, yang mengandung prinsip kebulatan dari suatu penemuan atau unity of invention, satu paten tambahan, patent of addition, atau paten perbaikan, patent of improvement, di mana suatu invensi ini dapat dipatenkan bila invensi yang bersangkutan mengandung unsur atau memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, invensi tersebut harus baru. Kedua, invensi tersebut harus mengandung langkah inventif. Yang ketiga adalah invensi tersebut harus dapat diterapkan dalam industri. Selanjutnya ada subjek paten. Jika kita membicarakan tentang subjek paten, berarti kita mempelajari tentang inventor yang merupakan penemu atau salah satu subjek utama dalam paten. Dalam hal ini, yang dapat dijadikan inventor hanya seseorang, baik itu secara individu atau sekelompok orang yang dapat dianggap sebagai inventor. Sedangkan pengertian dari inventor sendiri adalah seseorang yang secara individu atau sekelompok orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang kemudian dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan sebuah invensi. Nah, selanjutnya ada objek paten. Nah, objek paten ini dibagi menjadi dua kategori, teman-teman. Yang pertama ada paten prosesnya, merupakan jenis paten yang merujuk pada metode atau proses invensi yang diciptakan oleh inventor yang mencakup proses atau penggunaan tertentu. Sedangkan paten produksi merupakan jenis paten yang merujuk pada hasil investasi yang berupa produk yang diciptakan oleh inventor yang mencakup berbagai hal seperti alat, mesin, komposisi, formulasi produk untuk proses, sistem, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis paten. Nah, jenis-jenis paten ini ada dua, teman-teman. Yang pertama ada paten biasa. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 disebutkan bahwa paten biasa merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara atas investasinya di bidang teknologi tertentu yang memungkinkan pemegang hak untuk melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Terus yang kedua ada paten sederhana. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 disebutkan juga bahwa paten sederhana merupakan sebuah invensi yang berupa produk atau alat yang baru yang mempunyai nilai kegunaan yang disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, dan komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana. Baik, selanjutnya jangka waktu perlindungan paten. Berdasarkan pasal 22 UU Nomor 13 Tahun 2016, paten diberikan dalam jangka waktu 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Dalam hal ini, paten tidak dapat diperpanjang. Kemudian, untuk paten sederhana diatur dalam pasal 23. Untuk paten sederhana diberikan dalam jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan, dan dalam hal ini tidak dapat diperpanjang pula. Selanjutnya, prosedur pendaftaran paten dikutip dari laman resmi DGIP. Prosedur pendaftaran paten yang terbaru meliputi yang pertama, registrasi akun paten dalam web resmi dgip.go.id. Yang kedua, klik tambah untuk membuat permohonan baru. Yang ketiga, isi seluruh formulir yang tersedia, kemudian unggah data dukung. Adapun data dukung yang diunggah meliputi deskripsi permohonan paten dalam bahasa Indonesia, klaim, abstrak, gambar invensi dalam bentuk PDF, dan gambar untuk publikasi dalam bentuk JPG, kemudian surat pernyataan kepemilikan invensi oleh inventor, lalu surat pengalihan hak jika inventor dan pemohon berbeda atau pemohon merupakan badan hukum. Yang ketujuh, surat kuasa jika diajukan melalui konsultan. Yang kedelapan, surat keterangan UMK jika pemohon merupakan usaha mikro atau usaha kecil. Lalu yang terakhir, SK akta pendirian jika pemohon merupakan lembaga pendidikan. Lalu langkah yang selanjutnya adalah pesan kode pembayaran dengan klik generate kode billing. Tahapan selanjutnya yaitu lakukan pembayaran sesuai dengan kode billing maksimal pukul 23.59 WIB di hari yang sama. Jika semua dirasa sudah benar, klik selesai. Maka jika sudah selesai, akan diproses lebih lanjut dan permohonan Anda telah diterima oleh DJKI. Anda dapat menunggu sampai keluarnya sertifikat paten. Sertifikat paten merupakan bukti tanda kepemilikan bahwa Anda sudah memiliki hak atas paten. Kita lanjut ke pengalihan hak atas paten. Hak pengalihan atas paten pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten menyebutkan hak atas paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan undang-undangan. Pengalihan hak atas paten tersebut harus disertai dokumen asli paten. Berikut hak lain yang berkaitan dengan paten itu. Selain itu, segala bentuk pengalihan hak atas paten harus dicatat dan diumumkan
dan dikenai biaya. Jika pengalihan hak atas paten tidak sesuai dengan ketentuan, segala hak dan kewajiban masih melekat pada pemegang paten. Perlu dicatat juga, pengalihan hak atas tidak dapat menghapus hak inventor selaku pemegang paten untuk tetap dimuat nama dan identitasnya dalam sertifikat paten. Kemudian kita berlanjut ke syarat dan tata cara pengalihan paten itu sendiri. Jadi syarat pengalihan hak atas paten yaitu yang pertama membayar biaya pengelolaan pencatatan pengalihan paten sebesar Rp700.000. Kemudian membayar biaya tahunan atas paten tersebut. Yang ketiga, melengkapi dokumen permohonan pencatatan pengalihan paten antara lainnya dokumen-dokumen terkaitnya itu. Kemudian melampirkan surat pernyataan bahwa dokumen yang diserahkan sesuai dengan aslinya. Selanjutnya ada pelanggaran hak paten. Tindakan pelanggaran paten berarti tindakan pelanggaran terhadap ruang lingkup hak paten yang dimiliki seorang pemilik paten tanpa seizinnya. Dikatakan melanggar hak karena hak paten tersebut adalah hak pribadi pemilik paten yang sah dan dilindungi oleh hukum. Meski memasuki ruang lingkup hak pribadi itu tanpa izin berarti melakukan pelanggaran hukum. Contohnya yaitu pelanggaran hak paten atas desain fitur slide to unclock Apple versus Samsung, di mana slide to unclock ini pertama kali diperkenalkan Apple pada tahun 2007 saat peluncuran handphone iPhone pertama. Pimpinan iOS Scott Forstall diklaim sebagai orang yang menemukan slide to unclock. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membuka kunci layar iPhone dengan menggeser tombol home ke kanan atau ke kiri. Fitur ini membantu menjadikan iPhone sebagai smartphone pertama yang benar-benar mudah digunakan dan merupakan salah satu alasan mengapa iPhone menjadi begitu populer. Selain itu, fitur ini juga membantu meningkatkan keamanan iPhone karena pengguna perlu mengambil langkah sadar untuk membuka kunci layar dan menggunakan perangkat. Apple telah resmi mendapatkan paten atas desain fitur slide to unclock khas iPhone, di mana pelanggaran paten slide to unclock ini terjadi ketika Samsung menggunakan fitur slide to unclock yang digunakannya di iPhone tanpa mengkredit atau membayar biaya kepada Apple. Apple mengklaim bahwa Samsung mengambil ide fitur slide untuk membuka kunci dari iPhone dan menggunakannya dalam produk pintarnya tanpa izin atau lisensi yang tepat. Apple mengajukan gugatan paten terhadap Samsung pada tahun 2012 dan setelah beberapa tahun litigasi paten, hakim memutuskan bahwa Samsung harus membayar denda kepada perusahaan Apple senilai $1 miliar untuk fitur kunci layar yang mirip dengan iPhone. Namun sengketa paten juga menimbulkan pertanyaan, apakah fitur slide to unclock ini merupakan inovasi yang signifikan atau hanya fitur adaptif dari pesaing. Dua masalah ini dibahas di dalam Undang-Undang Paten Kantor Paten dan Merek Dagang Nomor Registrasi D675,639 memperkuat status paten teknologi slide to unclock di Amerika Serikat tidak sesuai dengan peluang transfer teknologi, hubungannya dengan pasar bebas yang dapat membuka transfer teknologi antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Paten kemudian diberikan oleh Amerika Serikat dan kantor paten merek terdaftar dengan nomor D675,639. Dalam uraian paten tersebut, desain dekoratif untuk tampilan atau bagiannya dengan antarmuka pengguna grafis. Kemudian, Apple menuntut Samsung dan akhirnya memenangi hak paten slide to unlock atas Samsung setelah menjalani proses pengadilan selama 4 tahun. Dengan kemenangan tersebut, perusahaan besutan Steve Jobs tersebut berhak mendapat royalti senilai 1,6 triliun rupiah. Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan tidak penerima pengajuan banding atas kasus yang telah diperkirakan sejak 2014 tersebut. Kasus ini memperebutkan hak paten atas slide to unlock dan tautan cepat. Samsung dinyatakan telah melanggar kedua hak paten tersebut. Kemudian, keputusan tersebut sempat dibatalkan setelah 2 tahun ditetapkan, namun kembali dipulihkan setahun setelahnya. Samsung kemudian mengajukan banding ke Mahkamah Agung dan berakhir dengan kemenangan Apple. Terima kasih sudah menyaksikan.